Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekli Handayani, NPM 36191924004. Mata kuliah Pengelolaan Sumber Belajar, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber belajar. Secara umum, pengertian sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Definisi sumber belajar. Pengertian sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar secara individual. Menurut Nana Sujana dan Ahmad R., sumber belajar itu adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan. Dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah merupakan segala sesuatu yang berupa sekumpulan bahan dan dapat dimanfaatkan dalam kepentingan proses belajar mengajar untuk memperoleh informasi dan pengalaman, sehingga dapat mempermudah aktivitas belajar. Sumber belajar dapat berasal dari lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik atau sengaja dibuat sebagai sumber belajar. Yang berasal dari lingkungan langsung, misalnya manusia, gunung, laut, candi, hutan, dan sebagainya. Sedangkan yang sengaja dibuat sebagai sumber belajar adalah buku, video, diorama, museum, laboratorium, dan sebagainya. Jenis sumber belajar terbagi menjadi 6. 1. Pesan. Pesan atau message merupakan sumber belajar yang meliputi pesan formal, yaitu pesan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, seperti pemerintah, atau pesan yang disampaikan oleh guru dalam situasi pembelajaran. Kedua, orang atau people. Semua orang pada dasarnya dapat berperan sebagai sumber belajar. Namun, secara umum dapat dibagi dua kelompok. Pertama, kelompok orang yang didesain khusus sebagai sumber belajar utama yang dididik secara profesional untuk mengajar, seperti guru, konselor, instruktur, dan widyaswira, termasuk kepala sekolah, laboran teknisi, sumber belajar, dan lain-lain. Kelompok yang kedua adalah orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan dan profesinya tidak terbatas. Yang ketiga, bahan atau materials. Bahan merupakan suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku paket, buku teks, modul, program video, film, OHT atau overhead transparency, program slide, alat perada, dan sebagainya, yang biasanya yang disebut dengan software. Yang keempat, ada alat atau device. Alat yang dimaksud di sini adalah benda-benda yang berbentuk fisik, sering disebut juga dengan perangkat keras atau hardware. Alat ini berfungsi untuk menyajikan bahan-bahan pada butir 3 di atas. Di dalamnya mencakup multimedia projector, slide projector, OHP, film tape recorder, OVK project, dan sebagainya. Kelima, teknik. Teknik yang dimaksud adalah cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna tercapainya tujuan pembelajaran. Di dalamnya mencakup ceramah, permainan atau simulasi, tanya jawab, sosiodrama, dan sebagainya. 6. Lingkungan, latar atau setting. Latar atau lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah.
baik yang sengaja dirancang maupun yang tidak secara khusus disiapkan untuk pembelajaran. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan ruang, pencahayaan, ruang kelas perpustakaan, laboratorium, tempat workshop, halaman sekolah, kebun sekolah, lapangan sekolah, dan sumber belajar lainnya. Secara khusus untuk kategori bahan atau materials dan bahan device yang kita kenal sebagai software dan hardware, tak lain adalah media pendidikan. Pemanfaatan sumber belajar dengan bahan, yaitu ada media cetak. Yang termasuk dalam media cetak adalah bahan cetak, buku, majalah tabloid, dan sebagainya. Gambar-gambar yang ekspresif dapat memberikan kesempatan anak untuk bernalar dan mengungkapkan pikirannya dengan menggunakan kosakata yang makin hari makin canggih. Media ini sangat berperan dalam bahan. Dan media ini pun berperan sekali apalagi dengan adanya pengaruh televisi yang dapat meningkatkan pengetahuan anak atau peserta didik sehingga mencapai tingkatan yang tidak terduga. Karena itu, pemikiran bahwa guru yang paling tahu seringkali meleset dan tidak tepat lagi. 2. Internet. Dengan adanya internet, dunia menjadi terasa tanpa batas ruang dan waktu. Dengan adanya internet ini, segala bentuk informasi menjadi semakin terbuka. Apa yang baru saja terjadi di berbagai belahan dunia dapat diketahui dengan cepat di belahan dunia yang lain, dan sangat berfungsi untuk pemanfaatan sumber belajar dengan adanya internet. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.